kita tesnya dikirim. Jadi kita taruh peralatan kita di tumitnya pasien, terus kita minta pasien mengangkat. Yang kita cari atau yang kita rasakan itu adanya peningkatan tekanan di bagian tumitnya pasien ketika dia mengangkat kaki. Tapi positifnya, kalau misalnya tidak ada atau tekanannya itu kecil, jadi yang dia menumpu di tumit yang sebelah ini tuh tekanannya hampir tidak ada. Nah itu tandanya positif. Bisa dipahami nggak? Coba kayaknya yang paham banget tuh Davandi sama Ko Helmet. Nah kalau positif dia tuh lumbar spine-nya dia lordosis, kayak Lordosis tahu dia mungkin? kayak apa sih mendengkik gitu loh. Kamu baring, Mendengkik, Terus kamu mendengkik coba. kayak naik kepalanya naik. Nah, terus kakinya tuh juga naik. Nah gitu. Kayak dia tuh nggak bisa mempertahankan posisi kayak gini. Itu positifnya. Mau berapa? Sakit ya, yang kaki yang nggak sakitnya itu di sama kni fleksi. Kalian denger ya Pak? Nah terus itu tuh di knee sama hipnya difleksikan, difleksi up langsung ke kena dada. Kita sebagai terapis itu kita dorong sampai ke bagian dada. Yang satunya difiksasi aja kak, nggak usah ditahan. Ditekan. Nggak usah didorong. Oh hyperekstensikan. Hyperekstensi apa namanya ini? Kira itu nggak? Betul. Ini berapa? Nah, di ini yang nggak sakit tadi kakinya itu didorong terus sampai ke mendekati dada. Yang di kaki sakitnya itu di hyperekstensi hip. Jadi diginiin. Itu kalau positif dia nanti akan terjadi sakit di sacroiliac dan yang di affectednya. Maksudnya sacroiliac yang ke sakitnya. Berarti yang di sebelah kiri. Begitu. Paham nggak? Paham. Jadi benar ya kata temannya tadi. Jadi misalkan yang sakit bagian yang ini, terus yang tidak sakit yang ini kita dorong ke arah dada. Itu nggak bisa didorong. Nah terus dia tanda positifnya dia tuh nyeri di sacroiliaca joint-nya, kaki yang kaki yang terefek jadi kaki yang terkena, misal kaki yang terkena yang sini ini kan kaki yang terkena yang hiperekstensi. Nah dia kalau positif dia tuh bakal nyeri di sacroiliaca joint kaki bagian sini itu. Jadi kaki bagian sini sacroiliaca joint-nya ya enggak nyeri karena ini tidak terkena, bukan ini yang bermasalah. Paham? Paham. Ya guys, selanjutnya Lewin Gessler test ya. Pertama-tama gini, pasiennya itu misalnya kaki yang kita misalkan aja yang nggak sakitnya itu yang kiri, yang sakitnya yang kanan. Oke. Nah, itu nanti pasiennya dimerengkan ke yang nggak sakit. Di Side and set laying ya. Nah, ya, mereng. Ini kan yang nggak sakit. Miring. Sedangkan ya kaki yang sehat yang nggak ada keluhan itu sebelah kiri. Yang sebelah, pokoknya yang miringannya yang ke kirinya. Misalnya nggak sakit itu yang dimerenginnya. Berarti yang sakitnya itu dia di bagian atas. Kamu Terus, di sebelah sini dong biar. nah, terus
suruh pasiennya itu mengambil lutut sininya. Ini lurus bro. Nah yang ini tekuk. Nah diginiin. Oke. Pasiennya kasih bantal itu loh. Nah terus kalian ini mohon pak, kalian sebagai terapisnya kalian hiperekstensi hip lagi, tapi dari samping gini. Ini kayaknya alternatif yang tadi juga. Anjay. Pokoknya di hiperekstensi kalian fiksasi di bagian iya nggak sih kak? Ya, sakroliakanya sini kalian hiperekstensikan. Kalian grippingnya bebas seenaknya kalian, pokoknya harus hiperekstensi hip. Itu positifnya nanti sama rasa sakit di sakroliaka joint yang terkena efeknya. Dan ada indikasi sakroliaka nggak fungsi, dysfunction. Oke, paham? Nah bisa kan? Terus lanjut. Paham? Ada yang nggak paham? Paham ya. Jadi posisi pasiennya misalkan dia sisi kirinya itu nggak sakit, kita miringkan ke sisi kiri. Misal yang sakit kanan, jadi yang sisi kanan ada di atas. Terus kita minta fleksi hip dan knee dari sisi yang kanan. Terus kita minta pasien kayak nge-grab gitu loh. Nge-grabnya ini juga harus sampai ke ini, sepuasnya sampai ke dada. Ya karena mohel tidak bisa. Betul ya, itu kayak alternatif gerakan yang ini tadi. Tapi yang Sakit, hiperekstensi. oke lanjut. Waduh. Stabilis biar service. Nah, oke. Terus dari ini ke the maksimum. Atau ada yang mau yang lain yang mau Kakak itu. kayak Davani? Kakak mau ngegaji nanti. Oh, paham. Nanti Paham. Closing internal rotation of femoral head. Oke, posisi pertama itu pasiennya kita suruh prone lying. Kanan. Oke. Nah, kalian itu sebagai terapis kalian misalnya nih yang sakit punya mohel yang kanan, sekarang yang kanan. Nah, kalian itu ngefiksasi kalian ya ngestabilin pelvisnya yang nggak maksudnya kaki yang nggak sakit. Kaki yang sakit di mana? Sepakatin dulu. Nah, ini yang kaki yang sakit di kanan, yang nggak sakit di kiri. Nah, sebagai pasien tuh kita ngefiksasi ngestabilin pelvisnya yang di bagian kiri yang nggak sakit. Nah, terus kita itu bagian yang sakitnya kita fleksikan. Di fleksi maksimum lah, berapa fleksinya itu di berapa derajat. DT coming up. Pokoknya jangan sampai terangkat lah ininya. Ya, pokoknya femur pahanya. Kita di sini kita kan ini maksimal nih. Kita nih pokoknya ini fiksasi maksimal. Nah, di sini kita gerakan perlahan itu ke arah lateral. Perlahan aja di pahan gini. Set. Nah, ini nih menyebabkan internal rotation di femurnya, di kepala femurnya. Ya, benar. Nah, itu positifnya nanti sakit di production of pain. Ini sakit lah pokoknya. Di yang defektifnya. Dia menyebabkan nyeri pada sakroliaka. Kalau misalkan ada nyeri berarti ada sakroiliaka joint dysfunction. Tuh. Pokoknya jelas kah? Pokoknya tadi kalian fiksasinya di pelvis yang nggak sakit. Nah, terus kalian fleksikan nih kaki yang sakitnya itu maksimal, tapi jangan sampai keangkat. Terus perlahan kalian itu gerakan ke arah lateral. Dorong ke lateral. Itu jangan sampai itu menyebabkan kepala femur itu dia rotasi. Jadi itulah. Itu kalau positifnya nanti nyeri. Kalian bisa memahami kata-katanya nggak? Kalau nggak paham bilang, nggak apa-apa. Nanti jelasin ulang. Benar kan? Ada masanya udah betul yang dijelasin temennya itu betul. Lanjut. Dewan pantat. Nah, ini pernah ya kalau nggak salah di hip. Brownie bending. Kalau saya ini tahun berapa gitu ya mas? Kalau dia Ada yang mau ganti Davani
Siapa aja tadi? Pasien kita instruksikan untuk prone lying, dan you will apply force over the affected SL joint. SL itu joint sakroiliaka joint. Jadi yang kita kasih dorongan tuh bagian yang Sakit. atau enggak? Yang sakit. Jadi sepakat dulu ini yang sakit sebelah mana? Yang sakit Kanan. ini. Nah, Ini nggak sakit. jadi kita kasih tekanannya di bagian yang sakit. Seperti ini. Ya guys ya. Ya. Kan lemas ya. Seperti ini kak. Berarti itu yang diangkat sama yang ditekan itu kaki yang Sakit. Positifnya apa? Tanda positifnya di pain, jadi sakit yang sangat dalam. Sakroiliaka jointnya, jadi di bagian sakroiliaka dapat bisa tunjuk sebelah sini ya, mengalami sakit. Oke next. Paham? Nah, Oh, sama kayak di hip knee bending test. Ingat? fungsinya juga sama buat mengetahui adanya dysfunction pada sakroiliaka. Jadinya positifnya itu kalau nyerinya itu ada terasa di dalam. Nah di Di dalam. sakroiliaka tadi. Dilihat compression test. Masih kuat nggak? Masih. demi Oke, yang selanjutnya pasien lying, supine lying atau terlentang dengan posisi yang nyaman. Biasa double side up. Jadi Ini yang lainnya di sebelah yang sakitnya. Jadi yang sekarang ini yang sakitnya di bawah. Sakitnya misalnya nih sakit yang kiri. Jadi yang gini. Nah, Sepakat yang sakit sebelah kiri ya. lihat diri. ya. Tangan ini dia pecah kalau betul. Mantap ya, lu. Mbak nikmati lah. Salah ya, Dek. Jadi itu lying di sisi yang tidak sakit. Ini bukan affected side up. Oh, saya tahu. Jadi yang ya benar. Ini loh akhirnya tuh di side up yang di bagian Atas itu atasnya. sakit. Sama kayak tadi. Berarti tadi yang kiri yang sakit. Sekarang sepakat di kanan. Nanti ya. Setelah pasien kita lakukan kompresi atau tekanan di bagian SI Posisi tangan pasiennya seperti ini. Melek. Mendekat. Badannya lurus jangan menekuk. Setelah itu kita beri kompresi atau tekanan di bagian sakroiliaka-nya. Upper. Hei. masih bisanya ngelawak ya. Tiga. Seperti ini kak. Tanda positifnya pain atau nyeri. Kalau nyeri salah berarti kurang nyaman. Ah? SI coy. Jadi ya teman-temannya paham? versi tekanannya di bagian mana? Upper ya. Yang daerah siap. Ya. Bagian yang terkena atau yang tidak terkena? Bagian yang terkena. Lanjut. Oke. Nah, ini bagiannya Davadi banget ini. Untuk patelanya. Kalau ini di atas. Ya, jadi pertama-tama tuh pasiennya supine lying. Terus kita fleksi hip. Terus di abduksi. Iya, diabduksikan. Dan di
lateral Iya, rotasi ininya loh di kali. pasien hipnya. Jadi kayak seperti gini. Ini saya Agak sakit sana. nih. Nah, Begini. gitu. Ya. Kalau Patrick test kan gini, nyentuh patelanya. Kalau ini tetap di udara. 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 Nah, pas udah gini kan kita ngelakuin yang gini, gerakannya nih. Nah, di akhir gerakannya kita berikan tekanan. Ya nggak sih itu? Ya. Nah, kita berikan tekanan. Kita pokoknya gini aja, kita berikan tekanan. Udah. Itu kalau tanda positifnya dia bakalan sakit Nyeri di bagian di hip. hipnya. Oke, ini namanya tadi Siasnya jadi enggak Kak. itu loh nih. Stabilisasi Anterior, siasnya. sakroiliac. Oh, di sebelah yang yang nggak sakit. Nah, misalnya sakit yang di kanan, kita stabilisasinya yang nggak di sakitnya. Jadi sama kayak Patrick ya, Ya. cuman beda Enggak, posisi dan- kakinya di atas. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau positifnya dia bakalan nyeri di bagian Hip. next. Nah, Patrick test, udah tahu kan? Sama lah, sama kayak tadi. Kalau yang tadi kan di udara, kalau ini dianukan ke udara. Oh iya, di udara. Nah, tangan kiri, pokoknya tangan satunya kita stabilis di hipnya, asisnya. Nah, yang satu itu kayak kita dorong aja. Ya. Itu kalau positifnya dia bakalan sakit di hip atau di Sakroiliac. Nah, udah paham Bisa lah ya. dipahami ya teman-teman? Bisa. Tepuk tangan dulu. Oke. Terus ini nggak ada tulisannya, cuma nggak tahu. Ada menel sign. Men ya. Min. Front lain. Ini kan Di bagian livernya. oh kita imobilisasikan sakrumnya. Bentar. Jadi ini untuk tes untuk mengetahui adanya imobilisasi pada sakrum. Jadi kalau misalnya tanda positifnya itu nyeri, berarti kalau misalnya nyerinya muncul berarti dia ada imobilisasi pada sakrum. Nah, caranya itu kita beri tekanan pada sakrumnya. Cari sakrumnya. Kamu rebahannya rata. Sakrum, terus ini di kaki yang sakit. Di kaki yang sakit itu diabduksikan, abduksi dan sedikit hiperekstensi. Ekstensi. Ini kita sepakat yang sakit yang kanan ya. Karena saya lagi di kanan. Berat sekali teman. Ini kita berikan kompresi tadi Kak ya. Kita tekan di sakrumnya. Kalian cari aja Lututnya sakrum kalian. lurus. Terus ini diekstensikan sama di sedikit abduksi. Ini. Dia tanda positifnya kalau Ekstensi. ada nyeri. Mahal. Itu Ekstensi. ekstensi ini ya, tapi ya itu ada Iya, ekstensi. Karena Nah. agak berat ya, jadi nggak apa-apa ditraksikan. Nek. Sakrum itu kan yang ini, jadi tangan kita tuh pas megang ininya, terus Keras aja kok ini. Ini didorong. Oke, paham? ingat ya, ekstensi hip dan abduksi tanpa fleksi knee. Jadi ininya harus ekstensi, hipnya hiperekstensi, dan abduksi hip. Tadi paham nggak? Paham. Oke. Ini nama tesnya Springing test. for sacroiliac joint. Pertama-tama apa? Pasien supin lain, yakin aja dulu kita soalnya nggak apa-apa. Nah, terus sedikit fleksi hip, 90 pull, 90 fleksi knee, pull, dan 90 derajat fleksi hip. Ini misalnya sakit nih ya, kita tahan begini, terus kita Tangannya di fiksasi di bagian ininya. Yang sama kaki yang sama. Iya.
misalnya kontennya itu yang sakit kiri. Oh iya. Oh yang kanan kiri ya, kita anu ya. Sebenarnya lurus. Ini tadi 90 derajat fleksi hip dan full fleksi knee ya. Tangannya. Terus tangan satu kita ini apa ya? Sip. Gak nemu bro. Ya udah, pokoknya di sipsnya ya. Itu nanti kita apain? Nah jadi nanti kita kata kuncinya itu di sini ya. Kalau ini kan imobilisasi sacrum, otomatis kita pegangannya di sacrum. Nah sedangkan ini dia masih tes untuk sacroiliac joint. Nah berarti ini pegangannya di sacroiliac bagian posterior di kaki yang terkena itu di Tarik. Nah, jadi yang pegangan di ini sepakat area yang terkena adalah sebelah kiri. Jadi tangan satunya kita fiksasi di sipsnya. Terus yang kakinya itu di flexing hip dan flexing knee. Kasih tekanan di bagian minyak bawah. Oh, Dorong ke ini. bawah. Yang ininya Ya. angkat kak? Ininya tahan aja. Oh tahan aja. Jadi gini. Jadi didorong ke posterior. Kayak kita kompresi pada apa tadi? Rib compression. Nah itu kan didorong kan, sama ini didorong juga tapi dari ini. Ini ya berarti guys, jadinya gampangnya dikasih kompresi dari atas, ininya ditahan aja. Ini kita kompresi memang agak berat sih. Jadi hipnya fleksi 90 ya, jadi pas menekan Lurus. di area sipsnya. Bisa dipahami ya? Lanjut, ini ada sacroiliac stress test dan abduction stress test. Ini sama persis Kayak kayak gripping anterior. nah Iya. terus ini kayak ini apa nih? Ini kayak drop Drop head. apa namanya? Pokoknya untuk Kayak overtest. kayak over. Paham nggak sih kalian? Yang ini. Ini coba ini kalian kompresinya di mana? Sias. Nah, Enggak, ini untuk mengidentifikasi otot apa? Ayo. Hah? Jalis, femoris. Benar. Oke. Kenapa dia mau gantiin kah? Kok. oke, yang bedanya sama overtest kemarin itu kan kita nggak kasih tahanan, kayak kita lepas aja dia bisa nggak nahan posisi abduksinya. Tapi kalau ini kita kasih tahanan, kita kasih dorongan ke bawah gitu loh. Bisa nggak sih pasien melawan dorongan dari kita? Yang kita kasih stres pada ototnya itu, jadi kita kasih tahanan. Coba di ini dulu Yang gapping dulu. Kalau ini sama kayak gapping, sebenarnya didorong. Oh, begini ya. ya. Bebas kan mau gini atau gini tapi lebih enak ini, dia lebih stabil. Ya, pokoknya kalian betul. Pokoknya kalian kasih kompresi di bagian siasnya. Udah kak. Oke, terus yang abduction Nah, test, yang kayak overtest tadi itu, tapi sekarang kita kasih kompresi. bukan kompresi, Tahanan. Dorongan. Jadi kita lawan lah. Instruksikan pasien untuk mencoba untuk melawan tahanannya. Ayo mas, Oke. tahan mas ya. Oh ya. Ayo mas lawan mas. Lawan mas. Oke next, sehat mas. Next. Ini kayak bukan sih, Bukan. tapi konsepnya itu sama kayak Thompson test. konsepnya sama kayak Trendelenburg, tapi di sini dia fleksi. Coba. Position. Oh terus ini apa? Masih terang. Oh saya, oke.
Ya, benar. Ya, oke. Tandain, terus minta pasien buat flex Flex. terang. Fleksi terang Pak. Nggak paham mas. Jangan pakai bahasa medis ke pasien dong. Bukan Pak. Kayak horor banget gitu. Udah. Tetap yang dilihat adalah ini ya, adanya asimetri pada sisnya tadi. Ini kan jempol yang kanannya udah naik kan? Ah. Nah ini baru kayak candle. Ini tetap bisa dilihat jempolnya tinggi sebelah. Berarti kalau misalnya jempolnya itu yang lebih tinggi, misalnya jempol yang kiri, berarti yang mengalami gangguan mobilisasi itu yang mana? Seperti yang kanan. Ini Pak. Yang Kiri. Karena dia yang kiri lah. yang menarik yang ada yang lebih kuat. Bukannya dia Yang tetap harus seimbang. Titiknya itu tuh harus tetap sama. Walaupun diangkat atau tidak. Nah ini yang mengalami kelemahan berarti sebelah kiri. Berarti berlawanan yang Udah ini kan ini loh tangannya itu yang kanan kan yang tinggi lebih kanan. Bolowski. Apa? Ini pakai bola. pertama pasiennya balik dulu. Bukan lain. Balik. Fiksasi pada bagian ankle. Angkli. Kakinya ya udah. Terus minta pasien buat fleksi terang sampai posisi kayak gini, posisi dulu. Jadi bangun kayak kita sit up. Sudah sampai kena nggak? Kalau positif Enggak, sampai ini kan gini dulu baru sampai gini. langsung aja, nggak usah ada jeda. Berarti gini nggak apa-apa. Iya. Ini tanda positifnya. Dia itu Terus lightening when exertion. Oh kalau lagi ngangkat gitu kaki satunya lebih panjang. Iya. Iya kak. ya Motion resistant naik sebagai like. bilang join. Ketika dia duduk itu Tetap lurus. kakinya lurus. Nah itu berarti bagian yang terkena adalah Ini. kirinya. Amputasi Pak.